Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naura Inayah dari kelompok 7. Jadi saya di sini akan membahas materi mengenai mudharabah. Jadi untuk materi yang pertama yaitu karakteristik akad mudharabah. Karakteristik transaksi murabahah menurut PSAK nomor 102 adalah sebagai berikut. Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, penjual atau bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli atau nasabah. Sedangkan untuk murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam murabahah pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesanannya. Jika aset murabahah yang telah dibeli oleh penjual mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi tanggungan penjual dan akan mengurangi nilai akad. Untuk selanjutnya yaitu jenis akad mudharabah. Jadi secara umum mudharabah terbagi menjadi tiga jenis, yaitu satu mudharabah mustarakah, dua mudharabah mutlaqah, dan tiga mudharabah muqayyadah. Untuk mudharabah mustarakah yaitu mudharabah di mana pengelola dana menyerahkan modal atau dananya dalam kerja sama investasi. Di awal kerjasama, akad yang disepakati adalah akad mudharabah dengan modal 100% dari pemilik dana. Setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana, pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut. Jenis mudharabah seperti ini disebut mudharabah mustarakah, yang merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan akad musyarakah. Untuk yang kedua yaitu mudharabah mutlaqah. Mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerjasama antara penyedia modal atau sahibul mal dengan pengelola modal atau mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah yang akan digunakan untuk usahanya. Yang ketiga itu mudharabah muqayyadah. Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah restricted mudharabah atau specified mudharabah adalah kebalikan dari mudharabah mutlaqah, yaitu mudharib maksudnya dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usahanya. Dengan keterbatasan tersebut seringkali mencerminkan kecenderungan umum sahibul mal dalam memasuki jenis dunia usahanya. Yang D yaitu prinsip profit and loss sharing. Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. Dan untuk menghindari perselisihan dalam hal biaya yang dikeluarkan oleh pengelola dana, dalam akad harus disepakati biaya-biaya apa saja yang dapat dikurangkan dari pendapatan. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Naura Inayah, akuntansi pemilik dana.
Yang pertama, dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana. Yang kedua, pengukuran investasi mudharabah. Yang pertama, investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. Yang kedua, investasi mudharabah dalam bentuk aset non-kas diukur sebesar nilai wajar non-kas pada saat penyerahan. Nilai dari investasi mudharabah dalam bentuk aset non-kas harus disetujui oleh pemilik dana dan pengelola dana pada saat penyerahan. Selanjutnya, akuntansi pengelola dana. Yang pertama, dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana sirka temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non-kas yang diterima. Yang kedua, pengukuran dana sirka temporer. Dana sirka temporer diukur sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non-kas yang diterima. Ada juga penyaluran kembali dana sirka temporer. Jika pengelola dana menyalurkan kembali dana sirka temporer yang diterima, maka pengelola dana mengakui sebagai aset atau investasi mudharabah. Sama seperti akuntansi, untuk pemilik dana akan mengakui pendapatan secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian hak pemilik dana. Sedangkan apabila pengelola dana mengelola sendiri dana mudharabah, berarti ada pendapatan dan beban yang diakui dan pencatatannya sama dengan akuntansi konvensional. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.